sore Tribuners, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan di edisi hari Jumat tanggal 25 November 2022. Masih bersama saya, Truli Oktopurba, ditemani oleh rekan saya Eti Wahyuni. Selamat sore Tribuners, dan dimanapun saat ini berada, tetap setia ya memonitor kita di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasa ya Truli, kita sudah memiliki 3 berita unggulan yang akan kita sampaikan, kita informasikan kepada Tribuners. Semoga apa yang kita informasikan ini nantinya akan bermanfaat untuk Anda semua. Iya. Nah, baik. Seperti biasa ini berita-berita yang kita hadirkan ini masih merupakan rangkuman dari ini peristiwa-peristiwa yang di Sumatera Utara Sumatera Utara gitu yang sudah hadir gitu. Iya, dan Truli, kita selain berita, kita akan juga nanti akan wawancara juga dengan reporter, kemudian ada juga video yang akan mendukung apa yang kita sampaikan, sehingga Selamat Sore Medan menyajikan berita yang betul-betul aktual, faktual, dan terkini, begitu ya Truli ya? Iya, betul. Nah, mungkin sambil nanti kita sambil melihat informasi ya. Nah, seperti ini cuaca saat ini sepertinya masih makin tidak Kak ya. Iya, tidak bisa diprediksi kecuali BMKG ya. Iya, maksudnya secara awam ya, kita agak susah gitu ya. Nanti pada siang hari terik, panas ya Truli. Iya, betul. Kemudian tiba-tiba mendung, hujan tak berhenti. Wah, banjir juga sudah terjadi di mana-mana. Dan menurut informasi ya, kabarnya ini sebetulnya belum puncak ya Truli ya. Belum puncak, masih akan ada lagi. Oke, iya, masih ada ini ya. Iya. Nah, tapi soal cuaca mungkin kita bisa kasih informasi ke Tribuners bahwa Gubernur Sumatera Utara kemarin sudah memberikan imbauan kepada kita agar berhati-hati untuk di musim cuaca sekarang saat ini ya. Nah, agar berhati-hati seperti itu ya. Jadi karena musim pancaroba lah ya. Iya, peralihan ya. Jadi ya namanya musim hujan, peralihan, ada banyak dampaknya. Dari mulai bencana, kemudian dirangkaikan. Bukan dirangkaikan ya, tapi ada hal-hal yang mengiringi ya Truli. Misalnya penyakit itu Truli ya. Betul dan sekali. Hal-hal lain. Iya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu dia tadi Tribuners, untuk ke depannya ya. Kita bisa lebih waspada ya, betul. Mengingat ini cuaca masih anomali masih. Belum jelas. Iya. Baik, ini sepertinya kita sudah selesai, ready ya. Sudah ready ya. Tadi ada sedikit masalah teknis ya. Ada masalah teknis tadi. Oke. Ya. Baik, ada 3 berita ini. Oh, ini kita video tadi ya. Oke. Baik, biar kita tidak berlama-lama lagi, Tribuners dan Kak Eti, kita mulai dari berita pertama, yaitu ini masih dari lanjutan penemuan jasad wanita di dalam karung. Wah, ini yang kemarin ya, sejumlah warga ini sudah memadati rumah mendiang Fitri di Jalan Medan Area Selatan, Kecamatan Medan Area. Mereka menantikan kedatangan jasad Fitri dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Amplas kalau nggak salah ya. Betul, yang temannya di Amplas ya. Sebelumnya jasad wanita berusia diperkirakan 32 tahun tersebut ditemukan di Jalan Kerang Amplas dalam keadaan ditutupi karung. Menurut tante korban, Sri, ia sempat terkejut mendapatkan informasi bahwa jasad wanita yang ditemukan di kawasan Kecamatan Patumbak itu adalah keponakannya. Mendengar kabar tersebut, ia pun langsung bergegas ke rumah korban untuk menemui ibu kandung korban. Sri menuturkan korban memang kesehariannya mengalami disabilitas. Ia pun tidak menyangka korban dibunuh dengan cara yang tragis. Dikatakannya pihak keluarga juga telah mendapatkan kabar bahwa pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dikatakannya juga menurut keterangan saksi, korban sempat dibonceng menggunakan sepeda motor oleh seorang pria. Amatan Tribun Medan di rumah duka satu persatu warga ataupun kerabat telah datang memadati halaman kediaman korban. Tampak beberapa orang warga juga telah mempersiapkan keranda mayat untuk nantinya membawa jenazah korban. Nah, baik Tribuners dan juga Kak Eti, kita akan melihat seperti apa video dari kita saksikan peristiwa saja, ya. ini. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi
ditumpuk baru kita. Tunggu lebar. Kondisi korbannya sendiri gimana Bu, kesehariannya Bu, kerjaannya? Ya, ada ininya kurang apa namanya disabilitas, ada kurang-kurangnya. Jadi itulah kami pun yang kok 3 kali yang belum sampai 3 kali. Sementara dia kan anak cacat istilahnya kan, anak kurang anak ada bodoh-bodohnya. Gitu dia suka kalau kayak gini minta gitu dari kecil memang dia dari lahir. Nggak kemana main-mainnya sini. Ya, inilah minta ke dia inilah dia datang. Tapi pulang lagi dia bisa beli ketembung yang diherankannya itulah. Dia sempat hilang Bu kabarnya. Dia dibawa itu bukan hilang itu lah karena dibawa itu 1 hari. Mamanya nggak konfirmasi sama kami, nggak tahu kami udah 2 hari tahu itu bahwa anak itu hilang katanya dibawa orang. Itu hari apa tuh Bu? Hari Selasa juga. Pemeriksaan ya. Masih dikembangkan. Jadi kita simpang siur, nanti ngasih penjelasan kita nggak ini akan bang. Dapat kabarnya kapan Bu? Dapat kabar ini korban meninggal Bu? Meninggal kami dapat kabar hari Selasa yang lagi bumi-buminya. Lagi viral itu lah tahunya kami itu bahwa ponaan kami ini meninggal, kami tengok-tengok di situ. Kalau nggak tahu kami hari Selasa sore kami baru tahu, siang lah itu. Bu, kok untuk pelakunya kabarnya sempat ditengok orang juga ya Bu? Sempat dibonceng dan itu yang tahu katanya itu ada yang bapak nyaksikan itu katanya dibonceng. Kapolsek di itu tak ada fotonya, cuman dia belum ngasih tahu dia dibonceng tuh si korban. Cuman kan belum nampak orangnya yang dapat ini pelakunya. Tadi kata polisi ini dia dipulangkan tuh karena dia masih nggak ngaku. Semuanya dari. Oke. Iya. Itu tadi video ya, keterangan dari tante korban ya, korban yang diduga pembunuhan ya. Dipastikan pembunuhan ya Trul ya, kalau dari temuan. Dari ketemuan ini. Nanti bisa kita pastikan biar kita terhubung ke reporter Tribun Medan, Alfiansah. Alfiansah saja. Halo Alfiansah. Ya, selamat sore. Iya. Oke, bisa dengar suara kami Alfiansah, soalnya di situ agak ribut. Agak ribut ya. Bisa Kak. Ya baik. Nah Alfiansah, ini apakah sudah jenazah sudah dikuburkan atau bagaimana? Ya baik Bang Ruli dan juga Kevin. Ya kemarin sore memang warga ataupun keluarga dari Fitri yang jenazahnya ditemukan Patumba itu sudah ramai menantikan jenazahnya yang informasi akan tiba begitu pada sore menjelang maghrib kemarin. Untuk jenazah sendiri sudah dimakamkan tadi oleh pihak keluarga. Nah, menurut keterangan keluarga memang di korban ini mengalami gangguan mental begitu dari sejak kecil. Sehingga dia ini tidak terlalu meninggalkan kisah yang diperingat oleh pihak keluarga. Korban ini merupakan anak pertama dari 3 orang bersaudara, di mana adiknya itu seorang wanita dan adiknya paling terakhir itu seorang laki-laki. Dia pun merupakan seorang yatim. Ibunya ini bekerja sebagai IRT di kawasan tersebut. Nah, menurut keterangan polisi memang ada 1 orang pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian ini belum membeberkan bagaimana motif dari kasus pembunuhan yang melibatkan gadis berusia 32 tahun ini. Pelaku pun saat ini sudah diamankan di Polrestabes Medan dan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian. Nah, untuk hasil otopsi dari si korban ini juga sudah keluar, namun hasilnya itu belum dibeberkan oleh polisi apakah dia ini sempat diperkosa lalu dibunuh atau bagaimana. Karena polisi masih belum membeberkan hal tersebut, yang nantinya kemungkinan akan disampaikan secara langsung begitu oleh Kapolrestabes
Medan terkait motif ataupun identitas dari si pelaku ini. Itu Kak Edi dan Bang Ruli. Secara singkatnya. Oke, berarti kita masih harus menunggu ini ya, menunggu motifnya, kemudian juga hasil dari ini ya, visumnya tadi gitu ya. Nah, apakah ada informasi, Vian, barangkali ada hal-hal misalnya gitu yang berkembang di masyarakat, misalnya mungkin kan si korban itu adalah punya ini ya, disabilitas gitu. Mungkin ada hal-hal yang membuat pelaku kebiasaan gitu, mungkin seperti apa gitu, membuat pelaku nekat gitu. Apakah ada informasi yang berkembang gitu? Ya, untuk pelaku sendiri Bang, memang sempat kita tanyain dengan warga bahwasanya informasinya itu pelaku sudah diamankan. Namun untuk si pelaku ini keluarga belum bertemu Bang dengan si pelaku ini. Apakah memang orang terdekat atau tidak? Karena tadi juga sempat kita tanya dengan polisi apakah pelakunya orang terdekat, dia belum membeberkan Bang terkait identitas pelaku ini siapa. Karena menurut informasi dia ini kan diculik Bang. Sebelumnya dia awalnya itu jalan-jalan bersama ibunya di hari Selasa itu. Nah kemudian ketika ditinggal oleh ibunya, yang ibunya ke kamar mandi. Nah setelah keluar dari kamar mandi, ibunya tidak melihat lagi CCTV-nya. Nah menurut keterangan dari saksi-saksi di sana Bang, si korban ini dibawa oleh seorang pria menggunakan sepeda motor Bang. Nah, belum kita ketahui secara pasti Bang, si pelaku ini apakah ada hubungan ataupun orang terdekat dari si korban Bang. Itu Bang. Alfiansa, kalau korban sendiri sepengetahuan informasi dari keluarga, apakah ada apa sebetulnya kegiatan sehari-hari dari korban? Ya, korban ini karena gangguan mental itu Kak, hanya kesadarannya itu hanya bermain, hanya kan kalau berlatih dan minta uang pada para pedagang di sana, karena dia ini mengalami gangguan mental Kak. Kemudian Alfiansa, dari pihak keluarga mungkin ada keterangan bagaimana, ini kita belum tahu juga ya TKP-nya di mana ya. Tapi ini kan kalau dari jarak tempat tinggal ya, Medan area Selatan, kemudian mayat sendiri ditemukan di Amplas, itu cukup jauh ya untuk seorang disabilitas ya. Apakah ada kemungkinan atau keterangan dari pihak keluarga bagaimana bisa sampai di sana? Ya, untuk terkait itu memang menurut peran keluarga itu si korban kan dipilih Kak pada saat bermain di ataupun di sekitar rumah, jalan-jalan dengan ibunya itu di Plaza Medan. Nah dari sanalah dia itu informasinya itu dibawa oleh seorang pria, kemungkinan itulah Kak sampai dia itu ditemukan jasadnya di kawasan Amplas Kak. Namun untuk TKP pembunuhannya itu belum kita ketahui Kak di mana di eksekusinya korban ini Kak. Gitu Kak. Oke. Iya. Iya Alfiansa, kalau keterangan dari keluarga sendiri sehari-hari, tadi kan aktivitas sehari-hari ya, apakah memang terbiasa korban ini berjalan sampai jauh gitu dari rumah? Ya, informasi dari keluarga ataupun dari warga di sana memang korban ini suka jalan-jalan gitu Kak di kawasan main-main. Selama ini memang hanya di kawasan rumahnya itu saja Kak, dia itu berjalan-jalan ataupun bermain Kak, tidak pernah keluar dari lingkungan tersebut Kak. Dia keluar kemarin karena diajak oleh ibunya untuk jalan-jalan Kak, gitu Kak. Iya ya, tapi tadi kalau dari keterangan tadi ya ada kemungkinan dia diculik ya, kemudian tapi belum tahu pula motifnya ya, susah kita untuk memprediksi. Baik, Alfiansa, Truli ada lagi? Terima kasih informasinya Alfiansa, masih ditunggu lagi berita-berita lain ya. Selamat bertugas. Iya. Ya, selamat sore kembali. Ya, itu tadi Tribuners, sebuah berita yang sebetulnya peristiwanya beberapa hari yang lalu ya Truli. Ini tapi ada perkembangan selanjutnya. Dan kita akan sajikan berita selanjutnya masih juga dari kecelakaan ya ini ya. Iya, ini dari tenggelam kasus ya.
Saya bacakan langsung saja ya, Tribuners ya. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad seorang pria yang hanyut terseret arus Sungai Aek Simonggo hari Minggu tanggal 20 November lalu. Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono mengatakan, memasuki hari kelima pencarian korban, berkat sinergitas dan koordinasi yang baik seluruh unsur yang terlibat, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad korban. Pihak Possar Parapat menjelaskan, korban ditemukan pada Kamis tanggal 24 November sekitar pukul 17.25 WIB berjarak 5 km dari titik awal. Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, tanggal 20 November 2022 hari Minggu, Basarnas Medan melalui Possar Parapat Danau Toba memberangkatkan satu tim rescue menuju Kabupaten Humbahas guna melaksanakan operasi SAR pencarian seorang pria hanyut di Sungai Aek Simonggo. Menurut informasi yang diterima Menurut informasi yang diterima, kronologis kejadian bermula pada Minggu, tanggal 20 November sekitar pukul 05.30 WIB. Korban atas nama Lepran Sihotang berusia 30 tahun, warga desa Sinom Hudon Timur, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas bersama teman-temannya berangkat menuju sungai untuk mencari ikan dengan cara menjala. Sesampainya di lokasi yang berada di bendungan irigasi, korban dan teman-temannya mulai menjala ikan. Namun naas, sekitar pukul 06.10 WIB, korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Sontak teman-teman berusaha menolong korban, namun dikarenakan derasnya arus sungai mengakibatkan korban langsung hanyut, terseret arus sungai sehingga korban tidak sempat diselamatkan dan hilang. Ya, itu tadi korban hanyut di sungai. Baik, Tribuners, kita saksikan saja video yang sudah kami siapkan. Selamat menikmati. Ya, pencarian terhadap korban atas nama Lepran Sihotang selesai kita laksanakan sore hari tadi jam 5 sore. Korban kita temukan radius dari LKP sekitar 5 km menuju ke bendungan. Untuk kesulitan sendiri yang kita hadapi, medan yang cukup terjal, batuan yang licin serta arus yang deras membuat proses evakuasi sedikit terkendala. Untuk selanjutnya korban kita serahkan kepada pihak keluarga dan pihak pemerintah setempat. Demikian laporan kejadian. Iya, itu tadi ya wawancara dengan tim Basarnas yang sudah berhasil menemukan jasad korban. Dan Tribuners, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan bersama Maurits Pardosi. Halo Maurits, selamat sore. Selamat sore Kak Eti, selamat sore Bang Truli, selamat sore Medan. Iya Maurits, bagaimana perkembangan saat ini? Korban sudah dipulangkan ke keluarganya? Nah, terima kasih Kak Eti. Hingga saat ini korban sudah di rumah duka dan segera akan dimakamkan. Dan perlu kami sampaikan bahwa Aek Simonggo ini merupakan sungai terbesar di kawasan Parlilitan atau Kabupaten Humbahas dan memiliki kontur yang berat ya, artinya medannya berat, konturnya penuh dengan bebatuan licin dan juga arus sungainya deras. Dan di kawasan ini kan dikenal sebagai kawasan yang lumayan banyak ikan lah, khususnya ikan batak gitu. Jadi hal ini yang membuat masyarakat sekitar juga kerap mengambil ikan dari kawasan tersebut. Namun sebenarnya dari sisi keselamatan sungai ini sangat membahayakan bagi penjala ikan seperti yang dilakukan kebiasaan oleh masyarakat sekitar. Nah,
peristiwa ini tadi disampaikan oleh pihak Basarnas, memang mereka sendiri mengalami kesulitan. Selain memang dari kawasan Danau Toba ini juga masih hujan yang mengakibatkan lumut-lumut di atas permukaan batuan itu licin, menjadi lebih licin lagi, dan itu yang membuat mereka sangat kesulitan. Secara jelas bisa kita lihat dalam video itu, memang mereka juga sangat kesulitan ya, sangat kesulitan, dan memang arusnya sangat kencang, Kak. Jadi hal itu yang membuat memang kawasan ini juga merupakan kawasan terluar dari kawasan yang bahas. Jadi tidak serta-merta begitu cepat bantuan-bantuan ataupun orang-orang yang akan menjangkau kawasan ini. Susah ke area ini, Kak. Oke, kira-kira dia ditemukan, si korban ini ditemukan berapa jauh ya dari lokasi awal seperti itu? Ada informasinya kah? Dari titik jatuh ya? Dari titik jatuh diperkirakan itu sejauh 5 km, Pak. Artinya sangat jauh ya, dengan estimasi mulai dari hari Minggu sampai hari Kamis, artinya ada sekitar 5 hari lah, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Karena pagi hari mereka sudah berangkat, dan sekitar pagi hari pukul 6 itu dia kepleset, lalu hari Kamis sore pukul 17.25 baru ditemukan, artinya setidaknya ada 5 hari lah. Oke, ditemukannya di mana ya? Apakah tersangkut di pohon atau di balik batu seperti itu? Di sekitar batu, karena dia tercakuk di aliran sungai, Bang, batu. Karena pada umumnya kawasan ini dipenuhi dengan bebatuan, sama mirip ini dengan sungai di Asahan. Itu yang tadi kita sampaikan ya. Artinya sangat cocok untuk arum jeram gitu. Ya, Maurits, kalau sehari-hari memang korban ini sering mencari ikan di sungai tersebut? Nah, kalau dari masyarakat sekitar, informasi sepintas yang bisa kita peroleh, Kak Eti, masyarakat di situ memang kebiasaan ya, bukan sebagai pekerjaan tetap, tapi sekedar hobi. Iya, untuk kebutuhan mungkin ya. Mereka datang pergi berkelompok pada pagi hari, dan kemungkinan mereka akan kembali siang atau sore hari. Jadi sebenarnya kalau di sekitar ini kan masyarakat semua di sana masyarakat agraris, sebenarnya masyarakat petani. Tapi untuk mengisi waktu luang di hari Minggu, mungkin dari Sabtu, mereka biasa mengambil ikan dengan cara memancing, tapi lebih suka juga mungkin dengan cara menjala supaya lebih banyak yang dapat gitu, Kak. Iya, Maurits, pada saat kejadian, apakah debit air, karena ini kan musim penghujan ya, di sana juga demikian tentu ya, apakah debit air biasa saja atau memang ada kenaikan ya, sehingga agak sedikit lebih membahayakan dibandingkan dengan hari-hari biasa? Dari pengalaman-pengalaman, karena beberapa kali juga kita melewati kawasan tersebut dan pernah tinggal juga di sana, artinya memang datangnya hujan bakal mempengaruhi derasnya air di aliran sungai, Kak. Karena kawasan ini kan juga, sungai itu juga diisi oleh beberapa sungai-sungai kecil ke sungai Aksibonggo ini. Jadi ada beberapa pertemuan sungai kecil dan juga mungkin aliran-aliran air ke kawasan itu. Jadi dengan datangnya air hujan pasti akan membuat air itu makin deras. Dan di kawasan Danau Toba ini sekitar 2 minggu terakhir ini cuaca tidak menentu, sama seperti Medan, dan biasanya hujan sangat deras datangnya. Iya, Maurits, ini kan tadi disampaikan bahwa sungai ini sedikit membahayakan gitu lah ya, terlalu beresiko begitu kalau beraktivitas di tempat tersebut. Apakah ini kejadian pertama kali, Maurits, atau sebelumnya sudah pernah kejadian? Nah, kalau di Aksibonggo ini sudah beberapa kali, Kak. Setidaknya sejauh yang kita ingat ada 2 atau 3 kali lah, Kak, kejadian di sini. Dan Aksibonggo ini kan mengalir ini sampai ke beberapa daerah lagi di Kecamatan Perilitan, dan beberapa juga kejadian yang sudah kita himpun juga, memang aliran ini yang memakan korban begitulah. Iya, oke. Baiklah. Truli, ada lagi? Cukup. Baik, Maurits, terima kasih untuk laporannya. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Kak Edi. Selamat sore, Bang Truli. Selamat sore, Medan. Iya, itu tadi ya, Truli, kabar duka cita ya. Kami turut berduka cita ya untuk keluarga korban.
Semoga benar-benar. bersabarlah Iya. keluarga ini menghadapi musibah. Dan kita juga hati-hati ya di Iya, musim penghujan tentu saja, sekarang kalau tentu main ke saja. sungai, ke Iya. danau atau ke hutan Iya. agak hati-hati karena bencana longsor dan Mengancam, banjir ya. mengancam. Iya. Baik, Tribuners dan KT, kita masuk ke berita terakhir, yakni masih dari kriminalitas, yaitu berawal dari tidak terima karena kedatangannya divideokan 6 orang pemuda memukul pekerja warung makan di kawasan Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Aksi pemukulan ini terekam kamera pengawas CCTV warung yang terletak di Jalan Kabanjahe Merek. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tigapana, AKP Halason Sohyotang, kasus ini terjadi pada hari Senin 21 November 2022 lalu. Ia menjelaskan peristiwa penganiayaan ini yang divideokan ini telah viral terjadi di RM Barokah atau Rumah Makan Barokah sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Halasan, berdasarkan pengakuan dari pemilik warung tersebut, awalnya sejumlah pemuda datang ke warung tersebut untuk makan. Namun pemilik warung yang melihat gelagat para remaja tersebut sedikit ribut dan meminta pekerjanya untuk merekam aktivitas di sana. Kemudian karena merasa tidak terima aktivitasnya di sana divideokan, selanjutnya terjadi keributan. Dari rekaman video CCTV tampak para pemuda tersebut sempat melayangkan pukulan ke pekerja warung tersebut. Nah, seperti apa video tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi untuk video viral penganiayaan yang kita dapatkan tadi malam, kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 21 Maret, tanggal 21 November 2022, sekira pukul 23.30. Kejadiannya di Rumah Makan Barokah, depan SPBU Dolok Rakyat. Adapun kejadiannya sesuai dengan keterangan yang kita cek ke lokasi, bahwasanya pemilik warung didatangi beberapa orang remaja. Kemudian pada saat makan, pemilik warung melihat gelagat daripada remaja tersebut yang rame-rame, kemudian memvideokan. Namun pada saat memvideokan tersebut, anak-anak keberatan dengan mengatakan kenapa kami divideokan, sehingga terjadi keributan dan mereka langsung pulang, tidak jadi membayar makanan mereka yang di warung tersebut. Untuk tindak lanjutnya kita sudah pertemukan kedua belah pihak dan sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian. Tidak ada yang dialami, hanya mungkin karena bekas pukulan dengan tinju ya, dia merasa mungkin agak sakit, tapi luka tidak ada. Sudah selesai dan kita sudah pastikan karena tadi juga bersama perangkat desa, kepala desa sudah ketemu dengan orang tua daripada remaja tersebut. Warga Dokan. Ya. Iya. Nah, divideokan dan korban juga, pemilik warung juga merasa kurang enak karena itu viral. Karena dia pun tidak mau kejadian tersebut diviralkan dan dia menginginkan supaya diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, itu tadi video yang sempat viral dan juga penjelasan dari pihak kepolisian. Ya, tadi kalau melihat dari video yang beredar sepertinya pelakunya masih remaja ya. Tapi untuk begitu pun mari kita pastikan kembali ke Muhammad Nasrul yang reporter Tribun yang ada di Kabanjahe. Selamat sore, Nasrul. Halo, selamat sore Bang Tro di KIT dan selamat sore Tribuners. Oke, ini untuk usia pelaku ini apakah benar ini masih remaja ya sepertinya ya dari video yang beredar ya? Ya benar Bang, dari video yang beredar ini merupakan para pelaku ini, terduga pelaku ini merupakan masih remaja yang berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tigapana, AKP Hasiotang. Para terduga pelaku ini masih berusia belasan tahun begitu Bang, di bawah 17-an tahun begitu Bang. Ada berapa orang ya, bisa diinformasikan kembali karena ini biar refresh ke Tribuners.
Yang sudah ini? Ada Ya, berapa orang dapat saya pelakunya dan sampaikan. bagaimana? Sudah ditangkap atau bagaimana? Ya, dapat saya sampaikan Bang, ini ada video viral yang dari rekaman CCTV di sebuah warung makan di sekitar Jalan Kaban Jahe Merek, tepatnya di depan SPBU Dokan. Ini sekira pada tanggal 21 Senin kemarin, sekitar 6 orang datang ke rumah makan tersebut pada sekira pukul 23 WIB atau pukul 11 malam, datang ramai-ramai ke rumah makan tersebut. Kemudian para remaja ini meminta makan dan minum di warung tersebut, namun karena memang keadaan mereka cukup berisik, yang diduga sekali lagi diduga mereka dibawa pengaruh alkohol atau sebagainya, karena melihat gelagat yang cukup mengganggu, akhirnya pemilik warung meminta kepada pekerjanya untuk merekam aktivitas mereka di sana karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saat pekerja dari warung makan tersebut merekam aktivitas para remaja, mereka mengetahui dan tidak senang gitu Bang. Langsung ditanya, kenapa nih kami divideoin? Kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya terjadi pemukulan yang dialami oleh pekerja dari warung makan tersebut. Kemudian setelah ribut itu, para remaja tersebut meninggalkan lokasi dan tanpa membayar makanan yang telah dipesan tadi Bang, begitu. Dan dapat saya sampaikan untuk status dari para remaja ini, sebenarnya untuk kasusnya sendiri sudah ditangani oleh pihak Polsek dan sudah dimediasi. Dan berdasarkan keterangan polisian juga, pemilik warung ini sebenarnya dari awal juga ingin masalah ini sudah clear gitu Bang, dan ingin dimediasi, tapi dia juga tidak mengetahui jika video CCTV di warung tersebut viral, karena ini awalnya di video tersebut diminta oleh saudara dari pemilik warung yang berada di Kota Medan, yang awalnya menanyakan kenapa nih telepon saya nggak diangkat, ada apa gitu. Kemudian pemilik warung mengirimkan video tersebut bahwa terjadi keributan di warungnya itu Bang. Tapi si pemilik warung tidak menyangka kalau video ini viral dan sampai naik ke media begitu Bang. Oke. Baik, Truli. Iya. Jadi apa namanya, untuk informasi dari ini dari kepolisian, untuk tindak lanjutnya seperti apa? Bisa dipertegas lagi gitu ya? Mungkin ada seperti yang sekarang lagi heboh, justice apa ya? Bukan restoratif justice gitu. RJ gitu karena kira-kira. Kalau restoratif justice kan itu berarti dia sudah masuk ke pengaduan dan akhirnya perdamaian. Namun kasus ini si pemilik warung tidak ingin melaporkan hal ini Bang, karena seperti yang tadi saya bilang, jika si pemilik warung tidak ingin masalah ini kerana hukum, dan memang dari awal sudah ingin berdamai dengan para terduga pelaku atau remaja ini, karena dia juga sadar dia mencari makan di situ, dan para remaja ini merupakan warga sekitar begitu Bang. Jadi pihak pengelola atau pemilik rumah makan ini memang ingin berdamai, namun sebelum ada perdamaian pihak Polsek sudah mengetahui dan langsung memediasi Bang kedua belah pihak gitu. Iya, artinya ya semoga ya tidak ada lagi yang harus diteruskan ya. Apalagi sudah berbesar hati pemilik warung ya untuk menerima itu ya, untuk berdamai. Karena memang kemungkinan karena dia juga merasa aksi dia merekam ini kan tanpa sepengetahuan atau tanpa mungkin mengganggu dari konsumennya ini Kak. Jadi dia juga berbesar hati untuk ya sudahlah gitu. Iya. Baik, Truli ada lagi yang mau ditanya? Oke, terima kasih Nasrul laporannya. Tetap semangat. Selamat sore ya, selamat bertugas kembali. Selamat sore Kak Iti, Bang Truli dan Tribuners sekalian. Iya. Iya, Tribuners dan Truli, itu tadi 3 berita sudah kita sajikan ya, seperti yang kita janji di awal tadi untuk Tribuners. Kemudian selanjutnya apa nih? Itu saja apa untuk ininya pertemuan kita di sore hari ini. Dan Terima pesannya hati-hati tetap ya. Iya, itu tentu saja ya. Berhati-hati terhadap cuaca ya tadi yang kita cuaca bahas kemudian tadi ya. juga Ya, terima kasih untuk atensinya. Semoga informasi kami tadi bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga ke depan Tribuner tetap diikuti acara-acaranya ya. Sampai jumpa lagi dan selamat sore. Ya, kita bertemu minggu depan.